Halo semuanya, kembali lagi di Infact, Inspiring Nursing Fact. Kenalin, aku Christina Taliandun yang bakal nemeni Sobat Infact di acara kebanggaan kita, Infact Real Talk, Real Health. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbasis ilmu kesehatan yang valid dan juga penting di kehidupan sehari-hari ya. Nah Sobat Infact, hari ini kita bakal bahas tentang satu penyakit yang sering banget dianggap sepele tapi sebenarnya bisa berbahaya kalau diabaikan, yaitu tetanus. Penyakit ini sering banget dikaitin sama luka kecil, paku berkarat, dan juga jatuh di tanah. Tapi apa benar sesederhana itu? Yuk kita bahas tuntas bareng narasumber kita hari ini. Halo Kak, apa kabarnya? Boleh perkenalkan dirinya? Halo, kabar aku baik. Halo juga Sobat Infact. Kenalin, aku Astrid, mahasiswa keperawatan tingkat 3 di Universitas Advent Indonesia. Seneng banget hari ini bisa sharing karena topik hari ini adalah tentang tetanus, di mana topik tetanus ini masih banyak dianggap remeh atau dianggap sepele sama banyak orang. Padahal dampaknya ini bisa sangat fatal jika telat ditangani. Oke Kak, jadi kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih tetanus itu dan kenapa penyakit ini masih relevan untuk dibahas sampai sekarang? Oke, jadi tetanus ini adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Clostridium tetani. Nah, bakteri ini banyak ditemukan di tanah, debu, dan juga kotoran. Bahayanya tuh, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui luka sekecil apapun. Nah, ketika bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menyerang saraf motorik sehingga dapat menyebabkan kekakuan otot, rahang terkunci atau lockjaw, dan juga bisa terjadi gangguan pernafasan. Jadi, meski terkesan seperti penyakit zaman dahulu, tetanus ini masih sangat perlu untuk diwaspadai, apalagi beresiko tinggi kalau sampai telat penanganannya. Berarti itu emang gak harus luka besar ya Kak? Ya. Tapi kenapa sih tetanus ini sering banget dikaitin sama paku berkarat? Itu mitos atau fakta sih Kak? Oke, ini menarik ya. Jadi sebenarnya bukan karatnya yang menyebabkan tetanus, tetapi bakteri yang terdapat pada karat tersebut. Paku berkarat ini identik dengan tempat yang lembab dan juga kotor, sehingga kemungkinan untuk terkontaminasi dengan bakteri Clostridium tetani ini sangat tinggi. Nah, luka tusuk dari paku biasanya dalam dan juga tertutup. Sedangkan bakteri itu sifatnya anaerob obligat, di mana dia hidup tanpa memerlukan oksigen. Sehingga luka tusuk ini dia menjadi tempat yang sangat ideal bagi si bakteri ini untuk hidup dan berkembang. Jadi, bahayanya bukan karena karatnya, tetapi karena lukanya. Oh, jadi lebih ke kondisi lukanya aja ya. Tapi kalau dari sisi klinis, apa aja sih tanda dan gejala tetanus yang perlu kita waspadai? Oke, jadi gejala tetanus ini biasanya muncul 3-21 hari setelah luka, tergantung dari kondisi daya tahan tubuh, serta lokasi dan juga jenis luka yang dialami. Pada tahap awal biasanya keluhan yang dialami yaitu kekakuan pada rahang dan leher, kesulitan untuk membuka mulut, kemudian rasa nyeri dan kaku pada otot, dan juga rasa tidak nyaman saat menelan. Nah, kalau tidak segera ditangani, maka penderita akan mengalami kejang otot yang hebat, kemudian punggung yang melengkung akibat kontraksi yang kuat, gangguan pernafasan, hingga ketidakstabilan denyut jantung. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali tanda dan gejala sejak dini agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Nah, perlu diingat bahwa tetanus ini tidak menular, tetapi bisa sangat berbahaya dan juga dampaknya bisa sangat fatal kalau telat ditangani. Serem juga ya Kak. Nah, ini ada pertanyaan penting nih Kak. Kalau udah kena tetanus, itu bisa sembuh total apa enggak? Jawabannya bisa, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga beresiko tinggi. Pasien ini biasanya membutuhkan penanganan yang intensif, kemudian pemberian anti kejang dan juga antibiotik, dan juga dia memerlukan pemantauan yang ketat. Oleh sebab itu, langkah yang paling penting sebenarnya bukan pengobatan ya, tetapi ada di pencegahan. Dan sampai saat ini pencegahan yang paling efektif itu ada di
imunisasi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi favorit nih. Mitos atau fakta. Siap, Kak? Oke, siap. Oke, yang pertama, mitos atau fakta. Tetanus itu dari paku yang berkarat. Mitos dong. Jadi semua luka yang terbuka dan juga terkontaminasi dengan kotoran itu bisa beresiko untuk tetanus. Oke, yang kedua, luka kecil itu aman dari tetanus. Itu mitos atau fakta? Mitos. Jadi, luka kecil tetap berbahaya, apalagi kalau dia kotor dan tidak dirawat dengan benar. Yang ketiga, kalau sudah imunisasi waktu kecil itu bakal aman seumur hidup. Itu mitos atau fakta? Mitos juga. Jadi, imunisasi tetanus ini perlu booster setiap 10 tahun. Jadi, kalau udah lewat dari 10 tahun, kita perlu untuk melakukan imunisasi lagi. Yang terakhir nih, Kak. Tetanus itu bisa menular ke orang lain. Itu mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Karena tetanus ini tidak menular ya, tetapi dia bisa sangat berbahaya kalau penanganannya telat. Nah, ini penting banget ya Sobat Infek. Jadi jangan salah kaprah lagi. Kalau boleh dirangkum, Kak, apa tips yang paling simpel untuk mencegah tetanus dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa hal sederhana tapi penting, yaitu yang pertama, bersihkan luka dengan air yang mengalir dan juga antiseptik. Yang kedua, jangan anggap remeh luka tusuk atau luka yang kotor. Yang ketiga, pastikan bahwa imunisasi kita lengkap dan juga booster secara rutin. Dan yang keempat, segera ke fasilitas kesehatan kalau luka dalam atau terlihat mencurigakan. Ya, ingat ya, jangan tunggu parah dulu baru cari tenaga kesehatan. Oke, obrolan hari ini benar-benar membuka mata ya. Sebelum kita tutup, mungkin kakak bisa kasih pesan terakhir buat Sobat Infek. Jangan meremehkan luka kecil karena dampaknya bisa besar. Rawat luka dengan benar dan jangan lupa untuk imunisasi secara rutin, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak Kak Astrid atas sharing yang super duper bermanfaat hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Infek yang sudah menyimak. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Infek, Real Talk, Real Health.